Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusumaningsih dari kelas 3 D4EB NRP 057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek kelima workshop microcontroller lanjut. Langsung saja kita ke overview. Yang pertama ada alat dan komponen, kemudian yang kedua ada prosedur kerja atau langkah kerja, kemudian yang ketiga ada protokol komunikasi, dan yang keempat ada gambar skematik, kemudian yang kelima ada dokumentasi hardware dan GUI, kemudian yang terakhir ada video simulasi. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yakni alat dan komponen. Nah, berikut ini merupakan alat dan komponen yang saya gunakan untuk membuat hardware. Yang pertama ada PC yang terinstalasi software Visual Studio Code maupun Visual Studio biasa. Kemudian terdapat project board dan ada board Arduino Mega 2560 beserta kabel USB-nya, serta buzzer 1 buah, kemudian potensio 1K ohm 1 buah, dan push button 4 kaki 3 buah. Push button ini berfungsi untuk panic button, kemudian untuk membuka pintu dan membuka jendela. Kemudian terdapat resistor 1K ohm untuk disambungkan ke kakinya LED dan kakinya push button. Setelah itu terdapat LED merah sebanyak 3 buah, dimana LED merah ini yang 2 untuk dinyalakan dari GUI dan yang 1 ini dinyalakan dari GUI tetapi menggunakan prinsip dimmer. Setelah itu terdapat jumper mil dan yang terakhir adalah kabel tembaga. Nah, di sini terdapat prosedur kerja, di mana yang pertama adalah menyiapkan semua peralatan dan komponen, kemudian yang kedua adalah melakukan atau membuat rangkaian percobaan atau hardware pada project board. Kemudian yang ketiga adalah membuat program untuk board Arduino Mega 2560 menggunakan Visual Studio Code. Kemudian yang keempat adalah membuat program pada VS Code agar bisa di-download oleh board Arduino Mega. Kemudian yang kelima adalah membuat desain GUI pada form 1 desain dengan menggunakan software Visual Studio. Yang keenam yakni membuat program untuk menjalankan GUI pada form 1.cs dengan menggunakan software Visual Studio. Dan yang ketujuh adalah melakukan start pada menu yang sudah tersedia pada Visual Studio untuk menampilkan GUI. Yang kedelapan adalah menekan push button pada hardware, kemudian melihat apakah yang terjadi pada GUI. Kemudian yang kesembilan adalah menyalakan LED dari GUI dan mengamati apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan cara kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah mengatur potensio pada hardware untuk mengetahui nilai suhu, nilai perubahan suhu maksudnya, dan mengamati apakah semua GUI itu bekerja dengan baik. Berikut adalah protokol komunikasi yang digunakan. Yang pertama terdapat baud rate yakni sebesar 9600, kemudian frame data yang digunakan adalah 8 bit dengan out parity dan 1 stop bit serta 1 start bit. Kemudian data yang dikirimkan inputnya yang berubah digital adalah dari sensor dan panic button. Kemudian jika input analog adalah dari sensor suhu. Kemudian untuk outputnya, output digital adalah dari buzzer, kemudian L1 dan L2, dan output analognya adalah A1 atau dimmer AC. Sedangkan format dari output data adalah data berupa char, yakni A untuk data analog dan D untuk data digital. Berikut adalah gambar skematiknya. Dan ini
ini adalah dokumentasi hardware, di mana label silang ini merupakan tanda bahwa komponen tersebut tidak digunakan, seperti itu. Dan ini adalah tampilan dari GUI-nya. Setelah itu ada video simulasi kerja hardware untuk project kelima workshop microcontroller lanjut. Langsung saja, ini adalah tampilan GUI-nya. Kemudian Arduino yang digunakan adalah Arduino Atmega 2560 dan nomor COM-nya adalah COM 9. Kemudian untuk baud rate-nya adalah yang 9600. Kemudian diklik connect. Setelah itu akan muncul tulisan bahwa COM 9 ini sudah terhubung. Kemudian di sini kita akan mencoba menyalakan lampu dari GUI, dimana pada hardware ini terdapat 3 buah LED warna merah dan ada 3 label, yakni L3, L1, dan L2, dimana L3 ini adalah untuk dimmer, kemudian L1 itu untuk lampu 1 dan L2 untuk lampu yang nomor 2. Coba sekarang kita aktifkan untuk lampu yang pertama, yakni L1. Kita klik. Nah, maka lampu yang berlabel L1 akan menyala. Setelah itu jika kita tekan lampu 2, kita on kan, maka LED dengan label L2 akan menyala. Kemudian untuk dimmer ini, jika nilainya semakin tinggi, yakni maksimal adalah 100, maka nyalanya akan semakin terang. Di sini saya coba isikan angka 100. Maka di sini akan menyala terang ya. Kemudian jika saya isi angka 10 seperti itu, maka langsung menyala redup seperti ini. Kemudian untuk yang grup box keamanan, nah di sini terdapat 3 push button yang digunakan, dimana ketika saya menekan push button yang ini, maka kondisi akan berubah dari normal ke darurat. Berarti push button yang di sebelah ini adalah berfungsi sebagai panic button. Kemudian jika saya tekan push button yang sebelah sini, maka lampu pada pintu, indikator pintu akan menyala, yang berarti bahwa pintu terbuka. Kemudian jika saya menekan push button yang di sebelah sini, nah, maka jendela juga akan berada pada kondisi terbuka dan lampunya akan menyala. Kemudian untuk grup box yang di bawah, untuk indikator, dimana ketika saya menekan ini untuk menyalakan buzzer, maka buzzer akan berbunyi seharusnya, tapi mungkin ada beberapa kendala sehingga buzzernya tidak berbunyi. Kemudian jika saya memutar potensiometer, maka nilai dari suhu ini akan berubah seperti itu. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.